Hai guys, selamat datang kembali di podcast pertama saya. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Sandi Setiawan. Pada podcast pertama saya kali ini tentunya saya akan membawakan judul atau tema tentang COVID-19. Iya, emang gak bosan-bosan ya kalau ngebahas tentang COVID-19 ini. Jadi langsung saja, judul yang akan saya bawakan adalah tantangan pembelajaran daring di tengah pandemi. Menarik sekali karena pembelajaran daring ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang baru dilakukan ketika adanya pandemi virus corona ini. Biasanya kita lakukan kegiatan pembelajaran mungkin di kelas, bertemu dengan guru atau dosen, dengan bertemu teman-teman yang lainnya. Masalah dalam kegiatan pembelajaran daring ini adalah kesiapan dari keduanya, baik baik dosen ataupun mahasiswa. Masalahnya adalah tidak semua mahasiswa maupun dosen itu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara maksimal. Ada saja gangguan atau faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar tersebut. Contoh dari faktor eksternal seperti tidak memiliki media yang memadai, tidak memiliki koneksi yang bagus atau stabil, atau karena tidak memiliki kuota yang cukup tentunya. Karena itu menjadi sangat penting ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, itu dipastikan bahwa kita memiliki kuota atau jaringan internet yang baik. Pastikan juga provider internet yang kita pilih itu memang memiliki koneksi jaringan yang stabil. Yang kedua, faktor eksternal dari mahasiswa itu adalah dia tidak memiliki sasaran belajar yang jelas karena merasa bahwa kegiatan pembelajaran daring itu ya biasa-biasa saja. Nah, sedangkan masuk kepada faktor internalnya adalah tentang bagaimana kesiapan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring ini. Karena dilakukan di rumah, biasanya memang suasana yang ditimbulkan itu berbeda. Kalau misalnya kita di rumah, kita pasti bawaannya ingin malas-malasan atau teman-teman biasanya ya rebahan mulu gitu ya. Sedangkan kalau di kelas itu berbeda. Kalau kita belajar di kelas, kita akan menimbulkan uh, suatu suatu sugesti yang mengatakan bahwa kita harus mengikuti pembelajaran tersebut. Dengan begitu bahwa motivasi untuk belajar tersebut akan keluar. Uh, Kesiapan diri juga tentunya semakin naik dan semakin meningkat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, berbeda dengan di rumah. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi tantangan dalam pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini? Yang pertama adalah tempat yang nyaman. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan tempat yang nyaman yang dapat memancing kita untuk berpikir positif dan membangkitkan rasa semangat. Dan jangan lupa, jauhkan segala aktivitas kegiatan belajar mengajar kita di tempat yang dapat menyebabkan kita merasa ngantuk. Atau kalau bisa ya, tempat belajar kita atau meja belajar kita itu kita jauhkan sedikit dari kasur gitu ya, supaya kita tuh bawaannya nggak ngantuk mulu, nggak ngeliatin kasur mulu gitu. Yang kedua adalah sediakan alat untuk belajar. Nah, jangan karena kita belajar bukan berarti karena kita belajar di rumah kita tidak mempersiapkan alat-alatnya. Sama halnya ketika kita di kelas, kita juga tetap harus mempersiapkan alat untuk menulis catatan, menulis soal-soal yang diberikan oleh dosen atau guru, ya, atau ya sekedar untuk menulis pengingat saja. Nah, yang ketiga adalah nih, koneksi internet yang memadai. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya tadi, internet ini juga merupakan suatu kebutuhan yang paling penting di pembelajaran daring di masa pandemi ini. Karena ketika kita ingin menghadiri kelas daring, jika tidak ada koneksi internet, maka kita tidak akan bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan pastikan juga jaringan internet yang kita pilih itu memiliki kualitas internet yang baik. Jadi ketika kita ingin kembali menghadiri pembelajaran daring, kita tidak disusahkan, karena tentunya kita tidak mau dong kita terlambat masuk ke kelas pembelajaran daring hanya karena internet kita itu tidak stabil. Nah,
Bagi teman-teman yang tidak memiliki WiFi atau jaringan WiFi, teman-teman bisa memanfaatkan kuota internet yang ada di gawai kalian untuk disambungkan ke laptop. Nah, itu ada kok caranya di Google, kalian bisa langsung telusuri saja. Yang keempat adalah jauhkan benda yang dapat mengurangi fokus kita. Benda ya, benda. Contohnya tuh seperti handphone atau seperti gadget-gadget kalian yang dapat mengganggu aktivitas pembelajaran daring kalian itu terganggu. Sebisa mungkin kita jauhi supaya kita tetap terfokus, pandangan kita dan pikiran kita juga terfokus kepada pembelajaran daring tersebut. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran dari banyak sumber. Ini yang menjadi penting juga karena kegiatan pembelajaran daring itu terkadang kita merasa tidak puas terhadap materi yang telah diberikan guru atau dosen. Ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan nih, pada saat pembelajaran daring sedang berlangsung, terkadang apa yang dosen sampaikan ke kita itu kurang jelas. Nah, maka dari itu, untuk lebih memperjelas pertanyaan kalian yang kalian tanyakan kepada dosen, ada baiknya kalian menelusuri lebih lanjut pertanyaan kalian tersebut, atau kalian bisa belajar dari berbagai sumber. Dengan begitu juga dapat membantu menjelaskan pertanyaan kalian. Atau yang lebih gampangnya lagi, kalau kalian gak mau nyari dari berbagai sumber, kalian langsung saja mengontak guru atau dosen kalian. Kalian langsung saja jalur pribadi melalui WhatsApp gitu ya. Kalian tanyakan misalnya, Bu, saya ingin menanyakan tentang materi ini, soal materi ini belum jelas, mohon tolong dijawab, mohon tolong dijelaskan seperti apa. Bisa juga seperti itu. Nah, itulah beberapa hambatan dan solusi dalam kegiatan pembelajaran daring selama masa pandemi di rumah. Semoga dengan adanya tips ini kalian dapat terbantu dan kalian dapat termotivasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring ini di rumah. Itu saja dari saya. Have a good day. Bye-bye.